Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zara Aulia Aksa, NIM 221060650 dari Program Studi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan program yang telah saya buat, yaitu program visualisasi data menggunakan Python dengan library Matplotlib. Oke, yang pertama kita akan membuat diagram garis atau line diagram. Yang pertama kita mengimporkan matplotlib, lalu mengimporkan matplotlib.pyplot, dan juga mengimporkan numpy. Lalu setelah itu kita membuat variabel untuk data. Dalam hal ini kita membuat variabel untuk data pada sumbu X dan pada sumbu Y. Nah, untuk data-data pada video ini saya dapatkan dari jurnal mengenai Seven Tools. Oke, yang pertama untuk variabel sumbu X atau SMB underscore X ini berisi 1, 2, 3, 4. Lalu yang kedua ada sumbu Y atau 159, 185, 136, dan 170. Nah, setelah itu kita akan membuat diagram garis menggunakan beberapa fungsinya. Itu pertama ada untuk menampilkan diagram garis, kita menggunakan plt titik plot dalam kurung yang akan ditampilkan dalam hal ini yaitu sumbu X dan juga sumbu Y. Lalu kita juga bisa membuat atau menamai label pada sumbu X dan juga sumbu Y menggunakan plt.xlabel dan juga plt.ylabel. Untuk label X ini kita namai minggu ke, dan juga untuk label Y ini kita namai jumlah cacat produk. Nah, untuk menambahkan judul pada diagram, kita bisa menggunakan plt titik titel dalam kurung judul. Nah, untuk judul diagram garis ini yaitu line diagram jumlah cacat. Nah, untuk menampilkan sub-sub yang ada pada sumbu X dan sumbu Y, kita bisa menggunakan plt.xfix dan juga plt.ytix. Lalu untuk menampilkan si diagram garisnya, kita menggunakan plt.show dan juga plt.grid agar nanti tampilannya terdapat grid-grid atau garis-garis. Oke, langsung saja kita running. Nah, ketika kita running, maka akan ditampilkan diagram garis atau line diagram seperti ini. Nah, di sini pada minggu ke ini akan ditampilkan 1, 2, 3, dan juga 4. Nah, untuk pada variabel jumlah cacat produk, ini akan mengikuti dengan jumlah yang tertera pada tabel yang telah kita buat tadi. Oke, selanjutnya yang kedua, kita akan membuat histogram. Masih sama, yang pertama kita lakukan yaitu mengimport matplotlib dan juga numpy. Lalu kita membuat variabel untuk data. Dalam hal ini kita membuat variabel sumbu X dengan nama smb underscore X menggunakan np.ray. Lalu di sini yaitu yang akan ditampilkan pada sumbu X. Nah, pada kasus ini yang akan ditampilkan yaitu kategori dari cacatnya. Yang pertama ada tekstur, ada kotor, dan juga ada warna. Lalu untuk sumbu Y ini kita akan menampilkan jumlah dari cacatnya. Nah, dalam hal ini berarti tekstur berjumlah 289, lalu cacat karena kotor sejumlah 35, dan cacat karena warna sejumlah 170. Selanjutnya kita membuat histogram. Untuk membuat histogram kita menggunakan plt
titik bar dalam kurung yang akan ditampilkan yaitu sumbu X atau SMBX dan juga SMBY. Nah, di sini kita juga dapat menambahkan beberapa function. Seperti contohnya yaitu warna dengan menggunakan color. Dalam hal ini saya menggunakan warna orange. Lalu juga alpha. Alpha yang digunakan pada diagram ini yaitu 0,8. Nah, kita juga dapat menamai labelnya sama seperti sebelumnya. Untuk label Y kita namai jumlah cacat. Nah, di sini kita juga dapat membuat judul. Dalam hal ini judulnya yaitu jumlah cacat produk berdasarkan kategori. Nah, untuk sub-sub yang akan ditampilkan pada sumbu Y, kita menggunakan PLT titik YTix. Dalam hal ini di sumbu Y nanti maka akan ditampilkan sub-sub yang sesuai dengan yang tertulis pada SMB underscore Y ini. Lalu kita tampilkan si diagramnya menggunakan PLT titik show. Langsung saja kita running. Nah, ketika kita running, maka akan muncul seperti ini. Atau histogram yang telah kita buat. Untuk tekstur, jumlah cacatnya 289, untuk kotor 35, dan untuk cacat karena warna jumlah 130. Oke, selanjutnya kita akan membuat atau memvisualisasikan data dalam bentuk scatter diagram. Masih sama, yang pertama kita lakukan adalah mengimport matplotlib dan juga NumPy, lalu membuat variabel hari dan juga cacat. Lalu untuk menampilkan si scatter diagram, kita menggunakan plt.scatter dalam kurung yang akan ditampilkan, yaitu hari dan juga cacat. Lalu kita juga dapat menambahkan beberapa fungsi untuk menambah dalam diagram ini. Nah, yang pertama kita bisa menambahkan warna. Dalam hal ini kita menggunakan warna biru. Lalu kita juga dapat menambahkan marker atau titik-titik yang ada pada scatter plot. Dalam hal ini untuk titik-titiknya kita menggunakan dot atau lingkaran. Dan untuk label ini nantinya akan tampil pada legenda. Lalu masih sama seperti yang sebelumnya, kita bisa memberi label pada sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X kita beri label hari, dan untuk sumbu Y kita beri label jumlah cacat. Nah, untuk sub yang akan ditampilkan pada sumbu X, kita menggunakan hari dengan menggunakan plt titik fix ini. Untuk judul, kita menggunakan plt titik title, yaitu pada judul diagram ini jumlah cacat produk berdasarkan kategori. Lalu nanti kita akan menampilkan si diagram dan juga si legenda menggunakan dua fungsi ini. Oke, langsung saja kita running. Nah, ketika kita running maka akan menghasilkan scatter plot seperti ini. Nah, ini karena tadi kita menggunakan plt.xfix, maka akan muncul hari yang sama seperti yang ada pada variabel smb underscore x. Nah, ini untuk legendanya. Untuk yang terakhir, kita akan memvisualisasikan data dalam bentuk diagram lingkaran atau by diagram. Masih sama seperti
Yang sebelum-sebelumnya, yang pertama kita mengimportkan matplotlib dulu. Lalu setelah itu kita membuat beberapa variabel untuk data. Yang pertama kita membuat variabel labels yang berisi cacat tekstur, cacat warna, dan juga cacat karena karton. Lalu yang kedua variabel size atau dalam hal ini yaitu persentase pada setiap kategorinya. Nah, dalam hal ini maka cacat tekstur itu presentasenya sejumlah 58,5%, cacat warna sebesar 34,4%, dan cacat karena kotor sebesar 7,1%. Di sini kita juga membuat variabel colors atau warna. Di sini kita membuat warna yang berbeda-beda pada tiap irisan. Setelah itu kita membuat diagram lingkaran dengan menggunakan PLT titik pi dalam kurung yang akan ditampilkan ada size atau persentasenya, lalu ada label atau dalam hal ini kita juga menamai variabel labels dengan nama labels dan untuk colors juga kita namai dengan colors. Nah, untuk auto PCT ini maksudnya yaitu nantinya akan menampilkan satu angka setelah desimal dan satu angka sebelum desimal. Nah, di sini kita juga membuat si diagram lingkarannya ini terdapat bayang-bayang atau shadow. Dan untuk explode ini berfungsi untuk memisahkan atau membuat potongan pada si diagram lingkaran ini. Lalu kita juga menambahkan judul dan menampilkan diagram lingkaran dengan dua fungsi ini. Yang pertama ada PLT titik axis dalam kurung equal. Nah, eh, hal ini tuh fungsinya agar diagram lingkaran yang sudah kita buat terlihat bulat sempurna atau berbentuk lingkaran sempurna. Nah, untuk menampilkan si diagramnya itu kita menggunakan PLT dot show. Oke, mari kita running programnya. Nah, ketika kita running maka akan muncul diagram lingkaran seperti ini. Tadi karena kita menggunakan bantuan atau menambahkan fitur shadow, maka lingkarannya akan terdapat bayang-bayang seperti ini. Nah, untuk irisan atau tadi kita memakai explode ini, nah nantinya akan ditampilkan seperti ini. Dalam hal ini kita hanya membuat irisan pada persentase yang paling kecil atau persentase cacat produk karena kotor. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan dapat dipahami dan juga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.